Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan kisah Abu Nawas yang bisa menyembuhkan rasa sakit cintanya sang pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman dahulu dikisahkan ada salah satu pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobatinya. Tapi tak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan penyakit sang pangeran tersebut. Pada akhirnya raja mengadakan sayembara yang berisi boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Akan tetapi tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran tersebut. Pada akhirnya, sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa untuk menolong putra mahkota tersebut. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib atau dokter, maka dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Tabib yang ada di istana tercengang melihat tingkah laku Abu Nawas yang datang tanpa peralatan satupun. Mereka berpikir sejenak, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib yang terkenal dengan peralatan yang lengkap dan canggih saja pun tidak sanggup untuk mengobati penyakit sang pangeran tersebut. Merasa bahwa seluruh perhatian tertuju pada Abu Nawas, maka tidak begitu mempedulikannya. Abu Nawas dipersilahkan duduk memasuki kamar sang pangeran yang sedang terbaring. Ia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang. Beberapa saat kemudian, setelah memeriksa keadaan pangeran, Abu Nawas malah meminta permintaan yang aneh. Abu Nawas berkata, "Saya membutuhkan seorang pria tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaannya pun dikabulkan oleh kerajaan. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Orang tua itu duduk di sebelah Abu Nawas untuk memenuhi permintaannya. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan, perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur juga. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa terkaget dengan tingkah laku dan permintaan Abu Nawas. "Aku mengundang kamu ke sini bukan untuk bertamasa," kata raja kepada Abu Nawas. "Hamba tidak bermaksud berlibur, yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," sahut raja dengan wajah tidak paham dan bertanya kepada Abu Nawas, "Maafkan hamba, paduka yang mulia.
Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang, jelas Abu Nawas kepada raja. Abu Nawas pun pergi dalam 2 hari. Saat kembali dari desa itu, ia menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah Yang Mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas dengan tegas. "Apa maksud perkataanmu?" raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" tanya raja. "Ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras saat mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Tetapi sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada sang baginda," terang Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Sebab cinta itu buta, wahai raja. Bila tidak berusaha mengobati, maka ia akan mati," kata Abu Nawas. Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Dan Abu Nawas pun benar sekali. Begitu mendengar persetujuan sang raja, setelah dikawinkan dengan gadis desa tersebut, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberikan Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah. Itulah kisah Abu Nawas yang bisa menyembuhkan penyakit cinta yang diderita oleh sang pangeran. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.